Jadi biasanya kalau mau bagusnya itu kan ada model seleksi itu dia kemampuan umum dulu. Setelah lulus kemampuan umum, baru masuk ke psikotes. Setelah psikotes, ada pengumuman lolos, baru masuk ke interview. Ada juga langsung Interview. Mhm. langsung TPU kemampuan umum, Oh iya kemudian iya betul psikotes betul. sama interview di satu hari. Ada juga seperti itu. Mhm. Akhirnya pas tidak lulus disalahkan psikotes. Padahal ada 3 rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Kita lanjut Yes ya. Ya, Yes, eh, pertanyaan yang mau saya ajukan juga malam ini bisa ndak pertanyaan-pertanyaan mendasar gitu. Tapi kayaknya anu juga ya, kayak semacam kiat-kiat nantinya ini. Soal yang biasa diajukan oleh Yas, eh iya, bukan juga menjadi diri sendiri di situ nantinya. Setidaknya gambaran umum yang sering. Jadi artinya begini Yas, supaya bagusnya. Artinya kita harus jujur saja apa yang kita mau jawab ya. betul. Hmm. Karena itu berdasarkan pengalaman. Karena kan Mhm. biasanya ada juga tes saya lihat itu yang membuat pernyataan, mengisi Mhm. sebuah pernyataan tentang pengalaman-pengalaman ketika dia memimpin, ketika dia menemui kendala, bagaimana problem solvingnya, Iya, iya. ya. Ada juga biasa kayak saya temukan itu, jadi sebelum psikotes ada yang dari panitia memberikan semacam kertas, kemudian dari situ uh, mereka tulis apa jawaban-jawaban daripada pengalaman-pengalamannya, ya. Mhm. Jadi dari jawaban itu, karena biasanya enaknya sebenarnya kalau tapi jarang terjadi ya. Kalau misalnya saya yang ngetes, Mhm. pada saat saya ngetes otomatis saya melakukan observasi di lapangan, kemudian saya juga yang memeriksa hasil tesnya. Jadi saya bisa tahu, oh ini waktu tes ini begini orangnya. Baik pada saat diberikan instruksi dia kurang paham, jadi begitu slide EQ-nya, oh memang pada saat saya kasih instruksi memang kurang begitu paham gitu. Tapi kebanyakan saya terima langsung daripada berkasnya. Berkas semua itu yang dikirimkan dari lembaga, kemudian baru dilakukan analisis mengenai profil daripada ini dari kandidatnya. Nah, terus terang untuk me- menilai, ya, Mhm. menilai daripada kandidat itu tidak mudah, ya. Tidak mudah karena saya ada salah seorang dosen senior bilang, Pak Yas sebelum saya tahu Pak Yas sering lakukan membantu ya klien untuk ini ya rekrutmennya, seleksi rekrutmennya. Tapi sebelumnya dia sharing bahwa dulu waktu dia masih muda juga seperti saya, itu dia sampai di satu titik di mana sebelum membuka lembar profil daripada hasil psikotes kandidat, dia berdoa dulu gitu ya. Karena kenapa? Kita ini mau korek-korek kepribadian manusia, ya, Mhm. mengorek-ngorek apa yang dititipkan sama Tuhan. Yang kedua, kita menentukan ini nasibnya orang gitu. Karena Mhm. rekomendasi kita itu luar biasa. Menyarankan dengan tidak menyarankan atau dipertimbangkan itu berefek kepada masa depan orang itu. Jadi tidak mudah ini ya. Iya, 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 Dan iya. tidak mudah. Jadi betul atas saat itu dia sampaikan ke saya, memang hati-hati ya. Dan juga, nah, mohon maaf kita ada kode etik ya. Iya, iya, Pernah iya. pernah di suatu
Saya suka dulu pernah waktu ada saya ke Kalimantan ya, saya ke Kalimantan. Sebelum berangkat ke Kalimantan itu sudah diwanti-wanti sama tim, ketua tim bilang, Pak Yas itu kalau ke Kalimantan atau dimanapun nanti mungkin akan ditemui kondisi ada yang akan salam-salam gitu ya, salam-salam tempel gitu. Oh, ya, 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 ya. Ya, tolong integritasnya sebenarnya insya Allah Bu, integritas kami tetap jaga. Ada kondisi gitu pas memang ini dari ini sedang mohon maaf Pak kami sudah ada apa namanya sudah dikasih honor ya dari Makassar ya ditolak bahkan itu saya tolak saya tetap dihubungi gitu tapi saya jawab bahwa tugas saya hanya mengetes yang memeriksa bukan saya tapi psikolog lain. Iya, 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 iya. Ya integritas kita dibayar 1 juta 2 juta itu kan rendah sekali gitu. Ya bahkan berapapun nilainya akan ditahu nanti besok-besok bilang kalau Yas yang tes itu pasti bisa lulus kalau misalnya dibayar tuh makanya integritas di awal-awal waktu masih awal-awal jadi psikolog itu diajak proyek di Kalimantan itu langsung ditekankan demikian masalah integritas kita ya bukan cuma saya ternyata di beberapa teman-teman juga ketika di daerah yang lain itu bahkan langsung amplop di segi tangan kita tidak ya pasti ada tujuannya ya ini meloloskan kandidat tertentu. Tapi ya itu saya katakan tadi ini bahaya karena kenapa? Ketika mereka diloloskan ini tanggung jawab kita ini. Ya, kalau salah-salah. Ya nanti yang kawalan ya mereka juga gitu di lapangan nantinya ya. Iya, betul. Ya, beasiswa juga seperti itu. Betul. Ya, sampai daya tahan biarpun dia pintar tapi dia tidak punya daya tahan terhadap stres ya baru 1 semester kemudian dia minta balik ke Indonesia karena tidak tahan dengan itu ya balik. Saya ambil contoh lagi ketika saya ikut jadi asesor di tim Nusantara Sehat program dari Jokowi jadi 3T itu terpinggir, terdalam. Terpinggir, ya terjauh pokoknya itulah ya dari terdalam. Dengan ini tenaga kesehatan para nakes. Jadi kita sudah diwanti-wanti juga untuk melihat dengan jelas dengan jeli aspek psikologisnya. Jadi dia ada 3 psikotes LGD dengan interview ya. Jadi alhamdulillah di seluruh Indonesia tidak ada kandidat dari Makassar yang pulang dari tugasnya. Jadi ada kandidat dari daerah lain itu baru 1 tahun itu kan dia kontrak 2 tahun waktu itu tim Nusantara Sehat. Tidak cukup 1 tahun dia minta balik karena tidak tahan dengan kondisi. Itu kena penalti harus bayar sekian juta karena kan ada pelatihan sebelum dia ikut itu dia pelatihan dia harus ganti lagi. Ya tidak apa-apa diganti. Dia balik dia itu kan merusak tim itu kalau misalnya diluluskan kayak gitu ternyata psikologisnya tidak siap stres dia tidak bisa betul kerjasama pusing segala macam akhirnya dipulangkan atas keinginan sendiri tapi dia harus ganti kompensasinya dan disampaikan untungnya bukan dari Makassar karena saya masuk tim asesor itu sudah 4 tahun berturut-turut gitu dan setiap tahun diumumkan Makassar tidak ada alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang apakah tim asesor itu yang ikut bertanggung jawab juga atau ya tugas saya sampai di sini saja artinya lewat dari situ tidak ada urusan. Jadi biasanya dia begini jadi ada tingkat-tingkatannya ya misalnya di tempat-tempat tertentu itu setelah dari saya yang melakukan assessment kemudian kita kumpulkan di penanggung jawab jadi penanggung jawab ini lagi yang akan melihat yang menyeleksi satu persatu ya kemudian kayaknya ada ketidaksinkronan kayak kemarin ada saya masuk di dalam tim tertentu kemudian dihubungi dengan penanggung jawabnya ya minta tolong dicek kembali kandidat ini ya ada apa Bu coba dilihat kembali psikotesnya konsisten enggak ini dengan ininya kemudian diperiksa lagi iya Bu konsisten bagaimana tes yang lainnya setelah dilihat oh iya konsisten iya kenapa Bu minta ini saja ada sesuatu yang itulah saya katakan tadi IQ-nya bagus biasanya ditemukan aspek lain khususnya di kepribadian kurang segala macam ternyata ini bagus gitu setelah disadap lebih baik insya Allah konsisten
Saya lihat juga dari konsisten dari tes satu dengan tes yang lain ini sama, maksudnya memiliki kemiripan. Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, gitu. Jadi ada yang psikolog penanggung jawab khusus yang mengumpulkan semua dari para asesor lain, ya, dikumpulkan kemudian itu melaporkan kepada klien. Sebelum diserahkan ke klien, ada psikolog penanggung jawab yang melakukan apa istilahnya itu ya. Ya bagian akhir lah untuk quality control lah, kalau misalnya di perusahaan kayak gitu. Jadi memang kerjanya tim. Yes. Yang saya mau tanyakan juga ini berkaitan, berarti kalau seperti itu kasusnya sama dengan kayak seolah Yas mau berpesan bahwa kalau Anda tidak lulus jangan dipaksakan bahwa kenapa bisa saya tidak lulus gitu. Betul. Disalahkanlah buat tesnya dan seterusnya. Betul. Saya teringat dengan ada salah satu film yang terlalu memaksakan dirinya untuk bukan film sih, kayak semacam ya film dokumenter, terlalu memaksakan dirinya untuk menjadi seorang dokter. Akhirnya apa yang terjadi ketika dia sekolah ya cenderung hanya bermain bayaran dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi ketika di lapangan, dia kelabakan dalam memeriksa sang pasien. Terkait ya, saya mau tanyakan juga TPA, TPU dan psikotes. Itu kan biasanya 3 aspek ini yang menjadi penilaian dalam tes-tes secara umum gitu. Memang itu sudah apakah dia terpisah timnya atau satu? Terpisah yang saya maksudkan adalah misalnya saya di TPA ya, cukup saya yang periksa TPA dan Anda TPU, psikotes dan sebagainya terbagi gitu. Bagaimana itu biasanya di lapangan, Yes? Biasanya satu paket tergantung dari bironya yang sudah menyiapkan semua. Ada juga yang terpisah, yang TPA biro lain, misalnya lembaga lain, psikotes khusus untuk saya. Ada juga seperti itu. Tapi ada juga yang biasanya sih dari klien misalnya ditanyakan psikotes bisa TPA juga, bisa kita sediakan TPA. Oh gitu ya. Ya, ada juga. Kalau TPU disediakan ada juga, tapi kalau TPU itu biasa dari perusahaannya ya, terkait dengan ini, terkait dengan kemampuan umum daripada yang disediakan daripada ini, kebutuhannya perusahaan gitu. Kebutuhan perusahaan ya. Iya. KTP KTPA sama psikotes biasanya satu biro, biasa juga beda. Ya. Jadi biasanya kalau mau bagusnya itu kan ada model seleksi itu dia kemampuan umum dulu. Setelah lulus kemampuan umum baru masuk ke psikotes. Setelah psikotes ada pengumuman lolos baru masuk ke interview. Ada juga langsung TPU kemampuan umum, psikotes sama interview di satu hari. Ada juga seperti itu. Akhirnya pas tidak lulus disalahkan psikotes. Padahal ada 3 rangkaian. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, betul kan? Betul kan? Iya. Psikotes. Ya pasti saya jatuh di psikotes. Padahal ada 3 rangkaian gitu. Kita tidak tahu TPA-nya yang kemampuan umumnya yang kurang, ya, atau TPA-nya yang kurang, atau dia jatuh di interview. Tapi kalau misalnya mau lebih nyata, TPA setelah ada lulus kan ya kayak gitu. Setelah lulus baru masuk dipanggil untuk psikotes. Ya kan, ada juga yang begitu ya. Iya. Ada seperti gitu. Bahkan sebenarnya di awal itu ada seleksi namanya seleksi berkas. Iya, biasa. Kalau selesai berkas baru tes selanjutnya gitu kan? Ya, kalau kayak gitu kan enak. Jatuhnya di mana gitu. Iya. Misalnya satu rangkaian langsung dicap jatuh di mana di psikotes. Ternyata dia di TPA. Skornya tidak sampai untuk minimal. Ya, kayak gitu. Tes kepolisian kalau tidak salah begitu juga ya. Dia terpisah-pisah gitu. Ya, kalau tak salah. Mungkin ada pantohir, ada kesehatan kan terpisah. Saya tidak tahu pastinya karena belum pernah. Kalau kayak gitu kan bisa dilihat dia lemahnya di mana. Cuman memang untuk psikotes itu kan memang prediksi tentang bagaimana kondisi emosional psikis daripada orang itu, termasuk itu tadi saya katakan kerjasamanya, stres, kemampuan daya tahannya menghadapi stres, sikap kerjanya, apakah dia cepat atau dia mandiri atau kayak gitu kan bisa terprediksi, termasuk intelijensinya.
Ya, setengah mati. Sayang kalau misalnya intelijensinya kurang, mau dipaksakan, ya akan setengah mati. Setengah matinya apa ya, kalau dosennya menjelaskan atau instrukturnya menjelaskan atau bosnya menjelaskan, dia bilang kenapa harus dijelaskan berapa kali, itu kan tidak gercep juga. Yang kawalan adalah perusahaan juga gitu. Jadi kalau betul yang tadi katakan oleh Kak Akar, pesan saya itu ya, kalau misalnya tidak lolos di psikotes, yang pertama jangan salahkan psikotes, yang kedua profil Anda tidak cocok untuk di posisi itu, ya. Profil kepribadian Anda tidak cocok untuk posisi itu, ya. Jadi bersyukur ya, karena kenapa, kepingan pasal yang dibutuhkan itu tidak cocok yang profil Anda, berarti isu Anda tidak cocok di situ. Ya, secara ini tidak bisa, maksudnya tidak optimal nantilah, tidak optimal ketika bekerja, maka akan, dan justru akan membuat Anda kewalahan sendiri. Ya, sayang kalau misalnya tidak optimal, yang orang biasa mau santai, secara karakter mereka santai, tiba-tiba dia harus berada di kondisi yang harus tuntutan kerja, harus cepat segala macam. Ya, karena dia memanipulasi, sederhananya memanipulasi daripada hasil psikotes dari awal ya. Belajar gitu. Iya. Iya, artinya sebelum banyak korban yang jatuh gitu, ya lebih bagus mengakui memang bahwa saya tidak mampu. Iya, 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 iya. Iya. Mungkin ada pengalaman lain bisa diceritakan berdasarkan apa yang didapat. Saya tertarik pengalaman-pengalamannya ketika misalnya jadi asesor atau ya tim penyeleksi itu. Selain tadi apa Nusantara Sehat apa gitu, kemudian termasuk di bank sudah pernah. Kalau perusahaan apa saja lagi ya yang pernah ya hadapi? Ya, kebanyakan BUMN ya, yang BUMN besar ya gitu. Ya, yang banyak inanunya nih receh-recehnya. yang kandidatnya yang banyak. Kalau saya lihat profilnya itu gajinya sudah apa namanya 2 digit ya. Saya bilang ini yang saya seleksi ini 2 digit, yang menyeleksi nggak cukup 0,5 dan setengah digit. Iya, yang banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang mana lah, menurut saya besar lah di Indonesia Timur. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan ini. Iya, perusahaannya, nama kalian. Iya. Kalau tim Nusantara Sehat memang mohon maaf setelahnya menyebutkan, tapi itu untuk yang tenaga kesehatan yang dilihat beberapa aspek yang dibutuhkan, dan itu juga terkait dengan apa namanya permintaan daripada, kebetulan yang melakukan itu di luar dari Sulawesi Selatan, itu datang ke Makassar, kemudian dia kumpulkan beberapa psikolog ya yang sudah bekerja sama di awal, dia sampilkan begini profil yang dibutuhkan oleh klien dari Kementerian Kesehatan, yang kita turunkan maksudnya dari aspek-aspek yang ini, yang itu yang kita cari daripada para kandidat. Jadi biasa dari pagi sampai malam kita melakukan ini. Pagi melakukan psikotes, kemudian setelah selesai makan lanjut LGD, setelah itu baru interview. Ya. Kalau bank sudah banyak, ada konvensional, ada syariah, ya, dan memang dari berbagai macam perusahaan, bank swasta maupun negeri itu saya lihat ada memang kesamaan ya, ada kesamaan daripada beberapa permintaan. Cuma memang ada biasa permintaan khusus ya, kayak untuk posisi-posisi tertentu. Nah, ada juga yang posisi bos-bos itu, dan mohon maaf, di psikotes juga itu juga bukan hanya rekrutmen sama seleksi, ada juga pemetaan ya. Maksudnya? Jadi kayak gini, pemetaan itu adalah untuk mengetahui potensi orang ini, misalnya ini PNS ya, untuk di posisi tertentu lakukan untuk melakukan mutasi tertentu, dilakukan psikotes untuk melihat saja profilnya apakah dia masih cocok untuk di posisi ini. Kemudian kalau misalnya sudah ada beberapa karakteristik yang ada, kemudian hasilnya kita serahkan kembali ke mana, ke klien. Setelah itu dilakukanlah mutasi. Oh, ini orangnya cocoknya masuk berada di posisi ini, posisi ini. Jadi bukan untuk seleksi.
Iya, iya, Ya. iya, iya, Jadi iya, iya. jadi profil itu untuk melihat gambaran terkait dengan potensi orang ini, karena mungkin saja pada saat mereka masuk ke di tempat itu tidak melalui proses seleksi, sudah terlanjur masuk kadung, sudah kadung ada di dalam, kemudian kita Mhm. melakukan psikotes untuk melihat profil ininya, profil dirinya, kemudian dia cocok di posisi dia atau di Oh, iya, 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 bidang tahu. apa ya di seleksi ya, Mhm. yang kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini saja, bukan hanya sekedar seleksi saja ya, tapi pemetaan kompetensi daripada para kandidat. Ada juga Jadi kalau yang misalnya, ya, hmm, silakan. Lanjut, lanjut, ada lanjut. juga yang ya, ada juga untuk promosi ya, promosi jabatan ya. Sebelum itu Mhm. apakah orang ini cocok ya, dari klien bilang apakah beberapa kandidat ini bisa dipromosikan. Uh, dari hasil itu media rujukan para pimpinan, oh ternyata ini belum siap misalnya ya, ada juga oh sudah waktunya, itu kan dikembalikan kepada permintaan dari klien. Iya, 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 iya. Menarik ternyata ya. Jadi konsep pemetaan itu kadang ada orang yang mau sekali misalnya di posisi A, tapi setelah di psikotes, oh Anda ternyata di posisi B lebih bagusnya. Ya, waktu itu lebih Hmm. cocok di sini, jadi tidak cocok untuk dimenangani ini, misalnya untuk menangani di kepala keuangan misalnya ya, apakah ini Mhm, mungkin mhm, tidak, ternyata dalam hal ini kurang teliti lah atau kayak gimana lah orangnya, mhm. karena dia cocok di wilayah ini, bidang humas misalnya, karena dia punya Iya, iya, potensi iya, iya. dalam hal sosialisasi atau ini, saya kayak gitu ya, Mhm, bukan mhm. seleksi ya, tapi pemetaan daripada Iya, 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 kandidat iya. itu. Mhm, mhm, Jadi mhm. bukan hanya berbicara tentang seleksi saja atau rekrutmen. Yes, ada yang saya mau tanyakan juga nih, Yas. Eh, tapi agak privasi sih. Sudah ada, maksudnya ada ndak perusahaan atau ya terserah apapun namanya, mau perusahaan atau ke bank dan sebagainya yang memanggil Yas kembali, maksudnya timnya Yas untuk kalau bisa kita lagi yang tes mereka gitu. Iya, ada beberapa yang melakukan ini. Untuk Hmm. lembaga ya, lembaga yang saya masuk di timnya itu memanggil kembali. Bahkan lembaga saya Hmm. ini, lembaga gestur yang saya ini, eh, apa namanya, gestur itu sudah berapa kali dipanggil oleh sekolah yang kami bantu untuk Hmm. lakukan seleksi. Nah, untuk ini juga, ya itu tergantung dari ini, dari klien bagaimana, eh, bagaimana kami membangun relasi lah, termasuk bagi saat saat apa namanya, saat eh, permintaan dari klien, apa kita gercep atau kayak bagaimana, itu kan kepuasan dari Hmm. klien itu, apakah dia bisa memanggil kami kembali atau tidak. Oh, Kami ada sekolah yang sampai 4 tahun berturut-turut kita lakukan asesmen sekolah. untuk ini. Ya, lembaga pendidikan. Kan dia Masa? bukan, kan kita bukan berbicara tentang ini saja, bukan hanya perusahaan Iya, saya, tapi lembaga pendidikan betul. juga kita lakukan. Iya, Untuk kita menyeleksi lakukan lagi ya. ininya. Iya, dia tingkat SMA ya, kayak gitu. Mhm.